Kalau misalnya kita sudah mulai tanda-tandanya itu apa itu Ustadz? Tanda-tandanya kita sudah mulai overthinking, kita sudah mulai apa ya kali Kang Ade ya? Ketakutan, cemas, insecure gitu ya, mungkin ya. Itu asam lambung naik, gula darah naik, jantung koroner koma, emosi nggak stabil, psikosomatis muncul ya, tidur malam susah, pandangan berkunang-kunang. Jadi penyakit-penyakit ini berawal dari pikiran. Pikiran inilah yang akan merusak tubuh kita. Maka datanglah Islam menenangkan kita dengan ajaran bahwa kita disuruh berusaha mencari rezeki. Lalu kemudian kalau kita dapat, itulah takdir kita. Tidak dapat, berarti Allah SWT menyuruh kita bersabar. Kita ini seperti seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama adalah ketakutan, sayap yang kedua adalah harapan. Di balik takut itu ada harapan, ada Allah yang maha besar, ada samudra rezeki yang begitu luas. Maka di antara itulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika harapan dan ketakutan tadi tidak berimbang, artinya kan harapan kita ini banyak nih, tapi ketakutan itu seringkali terbentuk sama realita. Kita lihat realita hidup kita nih, wah ini kayaknya kayak begini nggak bisa nih, nggak dapat uang nih, terus anak besok harus bayaran nih. Walaupun kita percaya bahwa Allah tuh punya janji dan anak punya rezekinya masing-masing. Bener banget, sama. Betul kan? Persis. Ini saya rasanya sedang dikeroyok. Ini permasalahan yang sama aja sebenarnya. Kenapa saya diem sudah diwakilkan? Dulu kalau kita mau melihat penderitaan orang lain, kita mesti ngobrol dulu dengan orang. Sekarang unzur ilaman huwa asfala minka, lihatlah orang yang berada di bawah. Anak kecil bunuh diri hanya karena nggak bisa dapat kertas dan pen. Tulis itu ya. Ini kita masih bisa hidup, masih bisa makan, bisa sekolah. Jadi sebenarnya kita ini bukan kurang rezeki, kurang syukur. Kufur nikmat gitu. Kufur nikmat. Jadi kita memang mesti sering-sering. Kenapa orang yang hatinya keras itu disuruh ngusap kepala anak yatim? Supaya dia melihat ke bawah, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke gunung, ke danau, keluar kota, bagus. Tapi kalau anak diri kita, keluarga hanya dibuat begitu, nanti dia menjadi orang yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa ke tempat panti jompo, anak yatim, panti jompo, kita sedang melihat diri kita 30 tahun akan datang. Bagaimana bentuk kulit kita, seorang laki-laki, istri meninggal, anak tidak ada, sebatang kara, hidup. Itulah diri kita. Jadi mensyukuri nikmat yang ada sekarang, kita tetap berusaha. Yang nama sekolah kan tetap ada standar grade A, B, C. Nggak bisa A, masih ada B. Nggak bisa B, ada C, dan seterusnya. Begitu juga dengan sekolah, dengan itulah pentingnya kita bersosialisasi, berteman, berkawan, bersaudara. Seandainya penduduk di bumi ini sudah tidak ada lagi yang mau mendengar ucapan kita, berarti sebenarnya ada doa kita yang sudah dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah hanya Allah saja yang menolong saya. Nah, saat ini kalau doanya ya kalau lagi terdesak aja sih. Jadi kayak ban serep gitu nih saat kita kan. Ini gimana Sat supaya doa itu jadi obat penenang itu gimana Sat? Obat penenang. Tenangkan hati. Jadi obat dia gitu. Gimana Sat? Pikiran dengan hati. Pikiran ini ditenangkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pikniknya lebih jauh dikit, melihat orang sekitar. Sedangkan hati ini ditenangkan dengan zikir. Memperbanyak zikir. Letak ketenangan itu bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki. Di mana letak ketenangan? Ala walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Bagaimana cara Allah menenangkan? Bagaimana cara memperoleh ketenangan? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Tasbih, zikir. Tahmid, zikir. Takbir, zikir. Tahlil, zikir. Istighfar, zikir. Solawat, zikir. Solat pun zikir. Tapi zikir bukan solat. Solat itu zikir. Tapi zikir bukan solat. Ini perlu diluruskan. Beda konteks itu ya? Beda. Kalau enggak nanti orang, kamu kok enggak solat? Aku sudah zikir. Nah, jadi dengan itu kita tidak menenangkan diri kita. Kita berusaha ketenangannya datang dari Allah. Kita hanya menyiapkan cawannya. Cawannya hati kita. Bahwa setelah cawannya bersih,
Allah yang akan menurunkan sesuai rezeki masing-masing. Ada yang dapat air putih, ada yang dapat teh susu, ada yang dapat kopi, ada yang bandrek. Maksudnya silakan diminum. Ustadz nih mengalir aja nih Ustadz nih. Iya. Jadi juga dalam diskusi kita ini kok kayaknya pindah tuh ketakutannya tuh ke sini kayaknya gitu ya. Tapi ini terrelate dengan tadi yang Ustadz sampaikan ada kelas-kelasnya gitu ya Ustadz ya. Iya. Saya itu barusan saya kepikir apakah saya sudah dihantui oleh setan nih misalnya. Jadi gini, ada impian saya pengen memasukkan anak saya itu nanti kuliah gitu kan di tempat yang terbaik gitu Ustaz. Semua orang tua gitu. Iya. Tapi kan memang kan butuh lagi sesuai nggak dengan kepintaran kemampuan anak, ekonomi juga begitu, ya kan? Nah, ini udah mulai nggak nih tanda-tanda? Ada Sudah mulai orang, nggak nih gitu? Ada orang sampai kehilangan selera makan, sampai bad mood, sampai nggak bisa tidur, memikirkan kuliah anak. Pas ditanya, anaknya sekarang masih TK. Kok Ustaz tahu ya Ustaz ya? Aduh, kayaknya bisa membaca nih ya, Ustaz. Ini jauh banget ya. Ini kecemasan, ini bukan takut, ini sudah mulai Pikun. antara anxiety dengan depresi. Mencemaskan sesuatu yang Yang masih lama. Waktunya. Masih lama. kamu kok diam dari tadi? Tapi jujur betul itu Ustaz. Kamu kok diam dari tadi? Saya cemas jodoh Pak Ustaz. Tapi kamu sudah menikah. Jodoh anak saya. Oh. Anaknya masih kelas 1 SD. Udah mikirin jodoh anaknya. Jadi kita ini sebenarnya membebani pikiran kita lebih dari kadar kemampuannya. Nah, ini yang membuat pikiran kita ini bisa hancur, berkeping, jatuh seperti kaca terhempas ke batu. Jadi kita jaga pikiran kita. Menjaga fisik, menjaga badan, banyak iklannya. Tapi menjaga pikiran, Nah, ini yang sulit. aneh. Makanya kita pikirkan, man asbaha minkum, siapa yang di waktu paginya dia mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, Oke. aminan fi sirbihi, hatinya sehat, wa indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan, badan sehat, hati sehat, ada makanan, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dialah pemilik dunia beserta isi. Kita tidak menikmati hari ini karena terlalu sibuk memikirkan masa lalu, terlalu larut dalam kesedihan masa lampau yang tidak bisa dijemput, dan terlalu mengkhawatirkan masa depan, akhirnya kita tidak menikmati masa kita. Sampai-sampai buah ini pun disangka plastik. Nggak ada kita makan ya. Padahal bisa dimakan. Bisa, Ustaz. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan masa lampau, terlalu disedihkan, dan masa depan terlalu dikhawatirkan. Nah, Ustaz. Nah tadi, yang menarik gini, ketika Ustadz katakan soal zikir, Ustadz, zikir itu dapat menenangkan hati. Nah, ada orang yang sudah jadi ahli zikir nih. Tadi zikir juga, sholat adalah bagian dari zikir. Itu sudah dilakukan. Tapi hatinya tetap nggak tenang. Apa ada yang salah dengan zikirnya, Tat? Kebanyakan yang nanya ini biasanya belum berzikir. Jujur, tadi saya udah jujur Jadi saya nih. zikir sekarang. Dia hanya menduga-duga bahwa orang yang udah berzikir itu nggak tenang. Padahal orang yang udah berzikir itu baru dikit aja udah tenang. Oke. Orang Barat, orang Eropa, rumah mewah, mobil mahal, duit ada, nggak bisa tidur malam. Orang kita baru ngelihat khotib duduk di mimbar sudah hari Jumat itu, coba tengok semuanya mengamalkan ilmu padi. ciri-ciri orang yang tenang tuh ya? Tenang. Makanya saya belum pernah di dalam pengajian di Masjid Surau Langgar Musola marah ke jamaah karena dia tertidur. Berarti dia ngajinya sudah masuk ke hati. Oke. Sudah tenang. Dia level zikir yang sudah menenangkan. Nyaman dia udah di situ. Saya nanya ke salah seorang sahabat mu'alaf, apa yang kamu rasakan setelah bersyahadat? Satu, Ustaz, ketenangan. Kita ini sebetulnya tenang, cuman nggak merasa tenang. Kalau dibandingkan orang yang nggak pernah tenang. Dan saya melihat dari tatapan wajah ini adalah orang-orang yang tenang dan nggak punya utang kelihatan. Amin. Amin. Dari bunyi aminnya banyak utang. Semakin kenceng ini jadi banyak utang. Karena mikirin pikiran dan hati. Bisa aja Kang Ade. Jadi apa tuh Kang Ade tadi itu? Jadi sebenarnya pertanyaan saya juga sama, tapi namun gini Ustaz, biasanya ketakutan itu karena mereka punya trauma sebelumnya. Nah, sebenarnya yang ditakutkan mereka adalah bukan ketakutan yang akan dilakukan masa depan, tapi trauma yang pernah terjadi, Ustaz. Nah, agar bisa menghilangkan trauma itu, selain zikir, ada cara lain nggak, Ustaz? Trauma itu kan salah satu penyakit jiwa. Oh, penyakit jiwa berarti gila, Pak Ustaz? Enggak. Suatu penyakit yang terkait dengan kejiwaan, sesuatu yang tidak kelihatan. Bahwa orang pernah kulitnya luka, sakit, berarti sakit fisik.
Sakit jiwa ini luka masa lalu. Maka lukanya itu disembuhkan dulu. Bahwa setiap orang ada cobaannya, setiap cobaan ini ada orangnya. Enggak ada di dunia ini orang yang enggak pernah mengalami cobaan. Ya. Orang yang paling mulia, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpinnya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW, lahir ke atas dunia, ayahnya meninggal. Ya. Baru umur 4-6 tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh kakek-kakeknya meninggal. Diasuh oleh paman Abu Thalib yang menjaganya, pamannya meninggal. Istri tempat curhatnya, yang menolongnya, yang menyelimutinya, yang membahagiakan, Khadijah meninggal. Pergi ke Taif, orang Taif melempar dengan batu. Kenapa Nabi nggak trauma? Kenapa nggak depresi? Kenapa nggak anxiety? Sebetulnya Allah bisa aja membuat Nabi itu tidak mengalami apapun kesulitan dalam hidup. Tapi nanti orang akan ngomong, gimana dia mau jadi contoh? Dia kan nggak pernah susah. Dia kan nggak pernah. Nabi itu, anaknya perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, 3 anaknya ini meninggal ketika dia masih hidup. Anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, kemudian yang dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim, meninggal waktu Nabi masih hidup. Giginya patah, pelipisnya berdarah, kakinya dilempar, sampai terompak kayunya juga berdarah. Jadi artinya apa? Kalau orang sehebat itu saja ada ujiannya, apalagi kita, cobaan. Setiap orang punya cobaan. Iya Pak Ustaz, tapi cobaannya kok segede ini? Ya namanya cobaan habis gitu. Kalau kecil namanya cobain. Cobain ya. Sedikit aja. Cobain. Cobain.